Oke Bang Diye, sebagai seorang praktisi hukum melihat masa penahanan kita ditambah 20 hari lagi menjadi 40 hari. Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya seperti apa Bang? Jadi gini, kalau masa penahanan ini kan jelas diatur di dalam KUHP ya, terutama di dalam pasal 21, di dalam pasal 24 KUHP jelas tuh. Misalkan dalam pasal 24 KUHP, polisi di situ punya kewenangan untuk melakukan proses penahanan itu ya, yang pertama adalah 20 hari. Jika masih juga belum terpenuhi, belum cukup ya untuk mengumpulkan bukti-bukti, karena apa? Ketika polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, maka SPDP naik ke kejaksaan. Oke, naik ke kejaksaan, maka polisi punya hak untuk menahan 20 hari pertama. Ketika masih juga belum cukup, maka dia bisa perpanjang penahanan itu menjadi 40 hari tambah. Oke, berarti totalnya semua 60 hari. Waktu itu akan dipergunakan semaksimal mungkin oleh kepolisian ya untuk membedah kasusnya supaya lebih terang. Ya kan, supaya lebih terang nih, bukti-buktinya semua dikumpulkan gitu loh. Nah, berarti ini adalah sudah normatif, sudah proses ya kan, sudah proses tertuang di dalam KUHP tadi. Masalahnya nanti terbukti atau tidak itu pun tergantung juga kepada kejaksaan. Ketika nanti berkas ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan pun berhak untuk menolak jika memang bukti-bukti tadi belum terpenuhi gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mentang-mentang Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dia bersalah, belum tentu loh ya. Karena apa? Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kalau belum punya kekuatan hukum yang tetap ya, misalkan dalam undang-undang kehakiman jelas tuh, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu bersalah jika belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait masalah vonisnya Nikita Mirzani. Jadi saat ini kita balik lagi bahwa menganut asas presumption of innocence. Biarkanlah berproses. Masalah nanti kok diperpanjang sih proses penahanannya, berarti belum terpenuhi unsurnya. Kalau juga nanti masa proses penahanan ini sudah selesai dan tidak terpenuhi unsurnya, maka bisa aja Nikita Mirzani itu bisa bebas gitu loh. Jika memang tidak terpenuhi unsur tindak pidananya, apalagi misalkan saat ini lagi beredar buktinya itu diambil secara tidak legal evidence, ya kan? Itu kan bisa menjadi masalah juga gitu loh. Bukti ini kan jelas dalam teori hukum pidana ada yang disebut dengan asas hukum in criminalibus probationis beden esse luce clarius. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kalau buktinya sendiri masih abu-abu, ya ada kemungkinan besar Nikita Mirzani bisa bebas dari jeratan ini. Gitu. Oke Bang, berarti apa kurangnya alat bukti atau mungkin jaksa menginginkan saksi baru atau tersangka baru Bang? Udah pasti ya, udah pasti ada bukti yang belum membuat keyakinan daripada jaksa itu bahwa cukup ya, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani saat ini masih menurut hakim, menurut jaksa masih belum cukup, sehingga diperpanjanglah proses penahanannya gitu loh. Maka di dalam pasal 184 KUHP kan jelas tuh bahwa alat bukti itu ada 5. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, keterangan terdakwa, yang keempat adalah surat, yang kelima adalah petunjuk. Nah ini harus saling berkaitan, bukti yang satu dengan bukti yang lain. Nah ini yang akan menjadi petunjuk bagi jaksa ataupun kepolisian untuk menetapkan seseorang ini tersangka, ya kan? Bahkan nanti proses selanjutnya adalah menjadi terdakwa, gitu loh. Nah, jadi ini adalah satu proses yang wajar ketika terdakwa atau tersangka ini masih dalam proses sebelum munculnya vonis ya di persidangan atau di peradilan gitu loh. Jadi ada kemungkinan bukti yang dimiliki saat ini oleh pelapor atau oleh kepolisian itu masih belum cukup untuk menjerat seorang Nikita Mirzani bersalah atau tidak gitu. Jadi kalau saya menilai ada kemungkinan kalau juga terus diperpanjang dan unsur pidananya tidak terpenuhi, maka dia bisa bebas. Bang, artinya untuk melengkapi bukti-bukti tersebut tugas penyidik lagi dong atau pelapor atau memeriksa lagi atau seperti apa? Oke, pasti dalam proses hukum acara ini dikupas bahwa penyidik harus terus menggali, ya kan?
harus dibuat lebih clear ya, harus dibuat lebih terang tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani yang patut diduga ya kan, bahwa ini unsurnya terpenuhi atau tidak. Mereka penyidik harus terus menggali apakah menghadirkan saksi-saksi lain, karena saksi pun harus lebih dari 2, karena kalau misalkan saksi kurang juga tidak terpenuhi. Ada asas hukum unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi. Mungkin bisa aja sudah diperiksa banyak saksi tapi saksinya dianggap keterangan yang diberikan itu ya tidak meyakinkan buat penyidik, jadi dianggap dia ya tidak memenuhi unsur saksi gitu loh. Kecuali saksinya yang betul, saksi itu kan memberikan keterangan dia mengalami sendiri, dia melihat, dia mendengar. Nah itu juga harus sesuai gitu loh. Nah kalau cuman saksi bisa aja dari pelapor saksi itu dibuat-buat kan bisa saja, ya kan? Nah kalau saksinya dibuat-buat maka dia cuma jadi saksi-saksi yang dia tidak mengetahui tentang kronologis atau fakta konstruksi hukum yang sebenarnya, dan itu menjadi masalah. Maka di sini polisi terus menggali untuk mencari tahu apakah betul tidak proses tindak pidana ini terjadi gitu loh. Nah jadi polisi harus yakin dulu. Kalau polisi yakin, insya Allah pasti proses ketika dilimpahkan kepada kejaksaan sesuai dengan pasal 25 KUHP, kejaksaan punya juga kewenangan untuk melakukan proses penahanan 20 hari plus 30 hari. Maka itu akan dilanjutkan sampai nanti berproses di peradilan ya, untuk menunggu kepastian apakah Nikita Mirzani ini memang terpenuhi ya kan, dia apakah memang divonis bersalah atau bisa saja dibebaskan. Oke Bang, ini kan awalnya pelapor itu melaporkan ada 3 orang, nah yang jadi tersangka 2. Nah pelapor juga menginginkan bahwa satu lagi seharusnya tersangka. Apakah bisa juga Bang mungkin petunjuk barunya menambah tersangka baru, melihat kronologi dugaan pemerasan itu kan ada rentetan peristiwa, artinya dari awal mula bisa adanya dugaan pemerasan. Gimana Bang? Betul, dalam proses tindak pidana selain memang juga bukti, ya harus ada hubungan sebab akibat. Oke. Adakah mens rea, niat jahat daripada si pelaku, oke? Adakah aktus riusnya, perbuatannya, ya kan? Nah ini juga mens rea dan aktus rius ini harus bisa dibuktikan gitu loh. Kalau memang juga tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan jahat, ya kita nggak bisa juga mengkategorikan. Tetapi kalau misalkan ada perbuatan kejahatannya, ya yang menimbulkan kerugian bagi pelapor, bagi korban, ya maka itu unsurnya terpenuhi, unsurnya masuk. Kenapa? Karena sudah ada korban, ada kerugian misalkan. Dalam konteks ini kan kalau saya dengarkan informasi bahwa Nikita Mirzani terima uang. Ya, terima uang ini kan harus jelas akadnya apa. Apakah akadnya jual beli? Kalau jual beli halalan thayyib berarti kan. Tetapi kalau ini adalah pemerasan atau pemaksaan dalam bentuk ancaman, kalau tidak ngasih uang maka saya akan bla 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 bla, ya kan, ini menjadi satu tindak pidana, ya kan, pemerasan tadi gitu. Nah ini semua kembali kepada niat, ya, niat mens rea atau actus reus daripada si pelaku gitu loh. Maka mungkin saat ini polisi masih terus mencari tahu, oke, dia motifnya apa nih gitu. Nah motifnya apa? Bang, tapi ini kita sendiri sejauh ini masih mempunyai hak nggak sih untuk melakukan upaya hukum, mungkin pra peradilan sebelum akhirnya berkas dilimpahkan kejaksaan, masih ada nggak? Oh pasti ya, kesempatan itu harusnya kalau saya sebagai posisi lawyernya Nikita Mirzani, maka saya akan mengajukan gugatan pra peradilan. Itu kan hak ya dalam pasal 77 KUHP, bahwa saya memang merasa tidak bersalah, buktikan, ya kan, hukum acaranya buktikan di dalam proses peradilan, ya kan. Kok tiba-tiba alat bukti belum terpenuhi, kok tiba-tiba dia bisa ditangkap, misalkan seperti itu. Proses penangkapannya seperti apa harus diuji di dalam proses peradilan, ya kan. Ya, harapannya kan mudah-mudahan dalam proses peradilan di situ kan hakim kan objektif, ya kan. Hakim bisa menilai apakah proses yang dilakukan, proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian sudah standar hukum acara apa belum. Kalau tidak sesuai dengan hukum acara, ya kan, maka dia bisa dibebaskan gitu. Jelas.